Di video kali ini kita akan membahas tema air, udara, dan api. Pengertian air, manfaat air, asal air, sifat air, dan bahaya air. Pertama, pengertian air. Air itu apa ya? Air adalah zat atau cairan pelarut yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan makhluk hidup. Secara sederhana, air adalah sumber kehidupan dan tanda kehidupan. Di mana ada air, di situ ada kehidupan. Di mana tidak ada air, maka manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan tidak bisa bertahan hidup. Wah, berarti air itu sangat penting ya? Tentu saja. Itulah tadi pengertian air. Yang kedua, manfaat air. Apa saja kira-kira manfaat air ya? Yang pertama, air itu untuk diminum. Jika manusia tidak minum air, maka tubuh kita akan menjadi lemas, pingsan, dan mati. Begitu juga dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Coba lihat, jika tanaman mama kita di rumah tidak kita siram dengan air, maka dia akan layu dan lama-kelamaan dia akan mati. Manfaat yang kedua, untuk kebersihan, seperti untuk mandi, gosok gigi, mencuci piring, mencuci pakaian, mengepel, dan lain-lain. Tanpa adanya air, mustahil kita bisa menjaga hidup dengan bersih. Coba bayangkan, jika badan kita kotor atau pakaian kita kotor dan tidak dicuci dengan air, maka badan kita akan gatal-gatal dan baju kita menjadi bau. Untuk itu, kita cuci deh pakai air biar bersih. Kita mandi deh agar badan kita menjadi segar dan sehat. Sekarang kita mengenal macam-macam air berdasarkan asalnya. Yang pertama, air laut yang ada di laut dan rasanya asin. Yang kedua, air hujan yang turun dari langit. Yang ketiga, air sumur. Air sumur berasal dari dalam tanah. Itulah air yang kita minum yang ada di rumah-rumah kita sekarang ini. Yang keempat, air sungai. Yang kelima, air danau. Yang ketujuh, air mata air yang biasanya ada di pegunungan. Dan ada air salju atau air es yang turun dari langit. Biasanya ada di negara Eropa yang bersuhu dingin. Kemudian ada air embun loh. Air yang turun dari langit di malam hari. Biasanya jika pagi hari ditandai adanya tetes-tetes embun di atas permukaan daun. Sekarang kita mengenal sifat air. Yang pertama, air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya air terjun. Yang kedua, air itu berwarna bening dan tidak berbau. Coba kalian perhatikan air yang ada di rumah kalian. Warnanya bening kan? Dan jika dicium tidak ada baunya. Yang ketiga, air itu selalu mengikuti bentuk wadah atau tempatnya. Jika kita letakkan di dalam botol atau gelas, maka dia akan berbentuk seperti botol dan gelas. Jika kita letakkan di mangkuk yang bulat, maka dia akan berbentuk seperti mangkuk. Sekarang bahaya air. Air itu sangat berguna bagi manusia jika jumlahnya sedikit dan bersih. Tapi jika jumlahnya sudah sangat banyak, maka dia akan menjadi musibah seperti banjir. Banjir yang dapat menenggelamkan kita, rumah-rumah kita, hewan ternak, dan tanam-tanaman. Dan air yang kotor, tercemar, bau, juga dapat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Kulit kita akan gatal-gatal dan air yang kotor itu dapat membawa penyakit ke dalam tubuh kita. Wah, berbahaya sekali ya. Tentu
Air yang sehat adalah air sumur di rumah kita yang bersih dan higienis, berwarna bening dan tidak berbau. Sekarang, pengertian api. Pengertiannya kita sesuaikan ya dengan anak usia dini. Apa itu api? Api adalah wujud panas dan cahaya ciptaan Tuhan. Jadi salah satu ciptaan Tuhan yang bercahaya dan panas dinamakan api. Bagian yang kedua, sumber-sumber api. Di alam semesta ini Tuhan banyak menciptakan benda yang menghasilkan api, seperti matahari. Matahari yang bulat, panas, bercahaya, menerangi dan menghangatkan bumi. Kemudian batu bara. Batu bara merupakan bahan alam yang mudah terbakar dan dapat menyimpan panas atau api. Biasanya digunakan pabrik-pabrik besar untuk mengolah bahan baku. Yang ketiga, kayu. Kayu bakar yang kering sering dijadikan sumber api untuk memasak di rumah. Kemudian korek api. Korek api adalah sumber pemicu atau pemantik panas yang banyak digunakan manusia karena penggunaannya yang sangat mudah dan berbentuk seperti apa ya? Iya, berbentuk persegi panjang. Ada yang dari kayu dan juga ada yang dari gas. Yang kelima, listrik. Tahukah teman-teman bahwa pada dasarnya listrik itu adalah sumber api yang bisa mengeluarkan cahaya dalam bentuk lampu dan mengeluarkan panas, contohnya pada setrika, pakaian yang digunakan mama untuk merapikan pakaian kita. Nah, itu tadi beberapa sumber-sumber api. Sekarang kita akan mengenal sifat api. Yang pertama, api itu terasa apa ya? Benar, panas. Kalau warnanya warna apa? Iya, berwarna biru. Biru untuk api yang memiliki kepanasan tinggi. Lalu ada berwarna jingga. Yang berwarna jingga itu memiliki tingkat kepanasan yang sedang. Dan yang berwarna merah memiliki tingkat kepanasan yang rendah. Jadi secara umum warna api itu ada biru, jingga, dan merah atau biru dan merah. Kemudian apalagi sifat yang lain? Benar, api itu dapat dilihat, tapi jangan dipegang ya. Itu sangat berbahaya. Nah, sekarang kita akan membahas manfaat api. Pasti anak-anak, teman-teman dan semuanya sudah tahu kalau api itu digunakan oleh manusia untuk apa ya? Benar, memasak. Tanpa api, mama tidak bisa menggoreng ayam di rumah, tidak bisa merebus air deh untuk membuat teh. Maka bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan menciptakan api untuk memasak segala makanan yang kita sukai. Lalu untuk apa lagi ya? Iya, untuk penerangan. Ruangan yang gelap terasa terang. Apabila mati lampu, kita hidupkan lilin, pasti menjadi terang karena cahaya api di dalam lilin. Lalu untuk apa ya? Iya, untuk menghangatkan badan. Di negara Eropa biasanya di dalam ruangan ada penghangat khusus yang mereka buat. Pada saat musim dingin, mereka akan berkumpul di tengah perapian. Jika kita sedang berkemah, api unggun sangat berguna loh. Api unggun dapat memberi penerangan, menghangatkan badan, dan juga menghalau hewan buas, karena hewan buas takut akan api. Manfaat yang lain adalah sebagai sumber energi. Ini adalah gambar apa, yo? Iya, ini adalah gambar kereta api.
kereta yang menggunakan energi panas yang keluar dari api dibantu oleh batu bara, air, dan listrik untuk bergerak. Jadi salah satu manfaat api adalah sebagai sumber energi. Selain memiliki manfaat, api juga sangat berbahaya loh jika jumlahnya sangat besar dan tidak pada tempatnya. Contohnya, api yang membakar rumah. Kita pasti sedih jika rumah kita terbakar. Barang-barang kita akan hangus semuanya. Kita tidak punya tempat tinggal. Untuk itu, kita tidak boleh sembarangan bermain api. Api juga dapat membakar hutan. Hutan akan menjadi gersang dan tandus, serta hewan-hewan yang hidup di dalam hutan akan kehilangan tempat tinggal. Subtema udara membahas tentang pengertian udara, kegunaan atau manfaat udara, apa itu angin, dan bahaya udara yang kotor. Nah, coba kalian perhatikan, ini gambar apa ya? Benar, ini gambar bumi. Di seluruh permukaan bumi terdapat udara. Udara itu apa ya? Udara adalah campuran gas yang salah satunya oksigen. Oksigen itu berguna untuk hidup manusia, hewan, dan tumbuhan karena kita bernapas menggunakan oksigen. Udara, udara, ciptaan Tuhan, tidak terlihat, tak bisa dipegang. Kalau kita bernafas pakai udara, udara terasa sejuk di badan. Lagu tadi menjelaskan bahwa sifat udara tidak dapat dilihat dan tidak dapat dipegang, namun bisa dirasakan dan rasanya sejuk. Coba kita kibaskan telapak tangan kita ke bagian wajah, pasti terasa sejuk. Dan sifat udara yang lain adalah mudah menggerakkan benda. Kita keluar rumah dan kita lihat banyak daun yang bergoyang. Itu adalah hasil kerja udara. Sekarang kita akan membahas manfaat udara. Sudah tahu belum ya? Kita itu bernapas dengan apa tadi? Benar, dengan oksigen. Dan oksigen itu di dalam udara. Kita bernapas menggunakan udara. Udara membantu manusia, hewan, dan tumbuhan agar tetap hidup. Coba kita menutup hidung kita dan mulut kita dalam beberapa saat. Pasti kita akan kesulitan bernapas dan lama-lama kita bisa tersengal-sengal dan mati. Untuk itu, Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita. Dia menciptakan udara di mana-mana di permukaan bumi ini agar kita dapat tetap hidup. Dan sekarang kita akan membahas tentang angin. Angin itu apa ya? Angin adalah udara yang bergerak. Emangnya udara itu bisa bergerak ya? Tentu saja. Coba kita praktekkan ya. Di ruangan ini ada udara loh, tapi udaranya tidak bergerak. Sekarang kita gunakan baling-baling yang ada pada kipas angin ini untuk membantu menggerakkan udara. Yuk kita hidupkan kipasnya. Nah, udara sekarang sudah bergerak, ditandai dengan selembar kertas yang Bunda letakkan di depannya. Wah, bergerak-gerak dan bergoyang-goyang karena tertiup angin. Angin atau udara yang bergerak. Nah, kalian bisa praktekkan di rumah ya. Angin ini juga dapat digunakan sebagai sumber energi loh, seperti baling-baling yang digunakan di Belanda. Kincir angin menghasilkan energi listrik dan dapat digunakan oleh masyarakat di sana. Dia tidak menggunakan
energi lain, hanya membutuhkan energi udara yang bergerak, yaitu angin. Sekarang kita membahas bahaya udara. Udara itu memang sangat bermanfaat apabila bersih. Tapi ketika udara sudah kotor dan tercemar oleh asap kendaraan, pembakaran hutan, asap-asap pabrik, maka udara yang kotor itu dapat mengancam kesehatan kita. Kita bisa batuk-batuk dan sesak napas, serta mata kita terasa perih. Untuk itu, hindari polusi udara dan jangan membakar hutan sembarangan. Agar udara tetap terjaga di permukaan bumi ini dan dapat kita nikmati, yuk rajin menanam pohon agar udara yang bersih, sejuk, dan sehat tetap tersedia untuk umat manusia. Nah, teman-teman, itulah tadi belajar kita tentang subtema udara. Berjumpa lagi ya di video berikutnya.